Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Dalam dunia kopi, rasa kopi yang enak bukan cuma soal biji kopi mahal atau pakai mesin kopi mahal, tapi soal akurasi dan juga konsistensi. Kalau barista itu harus tahu berapa gram bubuk kopi yang diperlukan, berapa detik ekstraksi, dan juga hasilnya. Nah, kalau roaster, salah satunya adalah harus tahu warna biji kopi hasil roastingannya. Dalam hal ini kita sebutnya itu warnanya itu aktron. Jadi untuk mengetahui roasting profilnya. Nah, video ini jadi saya mau referensikan satu alat kecil tapi penting, yaitu Kohmeter A1. Kita mulai. Alat ini dipakai untuk mengukur warna atau bisa disebut roasting profile secara presisi. Artinya gini, bukan menggunakan mata manusia. Sebenarnya ada juga color guide atau referensi yang beredar di marketplace, tetapi saya memilih pakai alat seperti ini. Saya merasa akan lebih akurat karena belum tentu konsisten. Ya, tergantung nanti ada efek cahaya dan sebagainya. Jadi tujuannya alat ini adalah supaya yang kita roasting hasilnya konsisten sama. Jadi buat referensi, sesuai gak nih hasil yang kita roasting? Sekarang kita bahas mengenai apa aja yang didapat. Ya, kita unboxing terlebih dahulu, apa saja. Pertama, cover. Ya, bahannya hardcover. Saya pegang bahannya seperti anti cipratan air deh. Kalau direndam kan nggak mungkin ya. Tapi aman dari benturan juga. Jadi ini styrofoamnya. Oh, bukan styrofoam, foam. Jadi ada foamnya semua. Jadi pada saat terbalik-balik juga sebenarnya masih lebih aman. Yang kedua adalah dapat coffee ground, tempat meletakkan biji kopinya. Ya, ini seperti piringannya dan ini 2 sisi. Nah, sebenarnya saya sempat keliru ya, saya pernah baca dengan teliti. Untuk mengukur biji kopi, ini yang lebih dalam lengkungannya. Nah, untuk kopi ground atau bubuk itu lebih ceper. Jadi pantesan saya waktu ukur kok banyak sekali bubuk kopi harus kita pakai ya, sampai berapa puluh gram itu. Saya pernah berpikir, wah ini jadi boros nih ukur-ukur begini terus. Hampir makanya saya tidak pernah mengukur bubuk kopi. Rupanya dibaliknya pas saya baca, oh ini ya. Jadi bisa bolak-balik untuk groundnya, untuk beansnya. Dan bahannya besi ya, jadi kalau kita pegang ini rata-rata metal semua, ya, kecuali nanti kita bahas di sisi aksesoris. Lanjut, yang berikutnya lagi adalah ya pasti ini namanya main unit, lalu juga ada aksesoris yang didapat. Aksesorisnya apa saja? Salah satunya penggaris besi, lalu juga kuas. Ya ini bukan kuas besi ya, tetapi ini kayak buat make up kok kuasnya. Kemudian juga diberikan kalibrasi klip. Jadi ini papan untuk kalibrasinya. Dan terakhir adalah kabel charger Type-C. Sekarang kita bahas fiturnya nih. Nah, alat ini bisa connect via Bluetooth. Jujur ya, saya sempat download waktu awal-awal beli. Ya, setelah saya pakai-pakai, saya merasa fungsinya sama. Yang tertera di layar dan juga yang ada di layar HP saya berpikir, daripada penuh-penuh storage di HP saya, jadi saya uninstall saja. Karena fungsinya sama. Jadi, fungsi pertama saat dinyalakan, ada bunyi beep, tanda menyala, lalu ada 2 pilihan menu. Ya, jadi menu tes atau masuk ke menunya. Kita coba masuk ke menunya dulu. Pada saat kita masuk ke menu, ada 4 pilihan. Kiri atas itu tesnya sendiri, lalu ada kalibrasi, kemudian ada history dan setting. Sekarang kita bahas mengenai settingnya dulu. Apa saja di dalam menu settingnya. Cara urutan pertama tuh ada detection type. Nah, ini untuk memilih kita mau ukur profile apa nih? Ukur profile beans atau bubuk kopinya. Nah, kalau beans atau biji kopi itu sebutannya beans. Kalau bubuk kopi namanya ground. Istilah di feature ini. Lalu ada pilihan Bluetooth untuk sinkron ke HP. Ya ini kita skip aja ya, karena itu akan lebih panjang lagi nanti pembahasannya. Nah, kecuali teman-teman ada yang request minta tolong bahas dong gimana sinkronnya, ya sudah nanti saya bikin lagi videonya, mungkin itu juga secara short ya, karena itu singkat banget. Kemudian ada referensi standar, ya di sini kita bisa pilih nih, mau menggunakan istilah yang umum, atau namanya itu common, atau versi SCA. Nah, ini beda nih. Buat teman-teman nambah referensi aja, supaya tidak bingung. Ada yang sebut medium dark, misalnya begitu. Ada yang bilang medium, tetapi ada yang bilang city rose, ada yang full city rose, bahkan ada yang sebut Italian rose. Nah, ini apa sih? Kok ini pembahasan yang sama, tetapi satu menggunakan istilah umum, atau kalau di alat ini common, yang satu pakai SCA. Ya, kalau SCA itu biasanya medium, medium dark, gitu ya, dark rose atau light rose. Seperti itu. Tapi kalau udah nama-nama city rose,
Bahkan ada istilah Vienna, nah itu biasanya yang common dulu-dulu lah. Kemudian ada 3 pilihan bahasa, turun ke bawah, scroll, ada bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang. Sayangnya tidak ada bahasa Indonesia. Lanjut ke bawah, ada screen brightness untuk tingkat kecerahan dari layar. Saya jarang petak-petik, selama ini indoor atau bisa dikatakan ya ruang tertutup, nggak mungkin terkena paparan matahari langsung kan. Lanjut, ada auto power off, mau setting berapa lama durasi selama ini nyala. Itu juga saya nggak pernah kutak-katik, ya tapi itu ada fiturnya, itu good to have that feature. Ya barangkali mau lebih hemat baterainya. Nah kemudian ada device info yang akan muncul barcode juga di dalamnya pada saat kita masuk ke situ. Ada serialnya mungkin untuk auto update. Saya juga belum pakai lagi fitur itu, cuma pertama kali banget. Dan yang terakhir ada feature atau tombol factory reset kalau kita mau reset kembali ke awal semuanya, bahkan historinya hilang semua. Nah, kembali kita keluar dari menu setting, kita bahas menu historinya. Ya, jadi di sini di dalam historinya tertera kode bin, lalu nomor appendix-nya. Bila kita pilih menu setting ground, maka judulnya ground dan ada appendix-nya. Jadi kalau bins ya bins, tanda historinya. Kalau kita sempat mengukur ground dan menu settingnya kita pilih ground, akan muncul di historinya juga ground sesuai dengan urutan appendix-nya. Kemudian tertera tahun, bulan, tanggal, dan juga detail roasting profile-nya. Ya contoh angkanya misalnya 56,4 misalnya seperti itu. Nah juga ada dalam kurungnya nih, ini roasting profile-nya ini mengikuti standar SCA atau common. Nah di situ ada dalam kurungnya SCA misalnya seperti itu. Dan untuk history ini bisa merekam sampai 500 data. Cukup banyak, saya sih 10 aja juga udah nggak lihat lagi karena ya ini untuk referensi aja. Sejauh yang saya pakai layarnya cukup nyaman, artinya cukup sensitif, nyaman, tombol tesnya, tombol-tombol juga besar, jadi untuk jari saya juga, saya nggak pernah fail dalam hal menekan, dan juga artinya sensitif, itu cukup respon. Jadi saya hampir tidak pernah menyentuh terus tidak terpilih gitu ya, jadi menyentuh sebentar aja, atau sentuh sedikit aja, dia sudah berfungsi. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana dengan akurasinya alat ini? Ini yang paling penting ya, punya alat ini untuk seperti timbangan. Bagaimana sisi akurasinya? Sejauh saya jujur, saya tidak membandingkan dengan merek lain. Alat ini karena saya pakai untuk kebutuhan saya sendiri sebagai roaster. Dan pastinya sangat membantu untuk konsistensi roasting profilnya saya. Karena setiap saya roasting, begitu saya drop biji kopinya keluar, saya pasti ukur berapa warnanya, aktron levelnya. Karena itu untuk mereferensikan, apalagi customer-customer kopi 175 yang biasanya roasting di saya, kita punya catatan tersendiri karena masing-masing coffee shop permintaannya beda-beda. Jadi alat ini sangat membantu saya. Saya sudah tes baik beans dan bubuk kopinya juga, hasilnya cukup menarik, ya bisa dikatakan cukup sesuai. Artinya begini, biasanya dari sisi luar, pada saat masih biji, kita testing itu biasanya lebih gelap daripada di sisi dalamnya. Nah, perbedaan itu bisa sampai 16 warnanya. Jadi misalnya kalau di luarnya itu 30, di dalamnya itu bisa 15 lebih terang. Jadi 45 misalnya. Ini indikasinya, dan beberapa kali saya tes begitu. Oh ya udahlah, berarti ini konsisten, rata-rata seperti itu perbedaannya. Ada nggak warna jaraknya berbeda? Iya, tergantung profil kita dan bagaimana cara roastingnya, sudah pasti. Tapi artinya gini, ada bedanya. Nggak jarang, saya sama banget tuh, jarang banget tuh. Ya saya jujur bukan jarang, hampir nggak pernah. Ada satu kendala nih yang saya alami saat saya pakai alat ini. Jadi saya terbiasa pada saat saya mengukur beans atau bubuk pun, saya menggunakan penggaris yang didapat. Awalnya saya bingung, penggaris ini untuk apa ya? Kok diberikan? Dan penggarisnya juga ada tali kulit hitamnya. Ya sebenarnya untuk mudah kita ambil gitu ya. Kan penggaris kan suka susah kita ambil angkatnya. Awalnya saya bingung, kenapa harus memberikan penggaris? Ya apakah untuk mengukur size beansnya? Bisa juga, tapi justru saya tidak pernah pakai itu. Besarnya beans, saya malah pakai untuk meratakan piringnya, device untuk menaruh beansnya. Jadi kendala seperti ini, pada saat saya menaruh beans dan itu bentuknya puncuk, hasilnya berubah-berubah. Jadi dari beans yang sama hasil roastingnya saya ukur, saya tuang begitu saja, saya ukur, lalu saya tuang lagi beans yang berbeda, saya ukur. Bahkan saya sering juga mencoba, saya ukur berkali-kali, itu hasilnya berubah-berubah pada saat puncuk. Nah, lalu saya coba, saya pereskan, jadi saya ratakan dengan penggaris,
hasilnya malah lebih konsisten. Jadi saya mengambil kesimpulan, baik, saya menetapkan pada saat saya menggunakan alat ini dan saya mau ukur aktoron levelnya, profilnya, saya menggunakan penggaris dan saya ratakan. Jadi semua bins saya lakukan dengan cara demikian. Sehingga sampai saat ini begitulah kerjanya. Termasuk juga dengan bubuk kopi juga sama, jadi saya harus ratakan supaya hasilnya konsisten. Karena dia, sekali lagi, kelemahannya menurut saya akan berbeda hasilnya pada saat buncuk ataupun peres. Untuk ketahanan baterai, sejauh ini saya nyaman sekali. Kalau secara data, penggunaannya mampu bertahan sampai 8 jam penggunaan ya. Nyala terus seperti itu. Untuk chargingnya hanya membutuhkan 3 jam. Cukup nyaman ya. Walaupun sejujurnya sampai sekarang nih, saya berapa lama ya, berapa bulan saya punya alat ini, bisa dikatakan saya nggak pernah mengalami kehabisan baterai atau lowbat. Yang ada baru 2 kali charging mungkin, dan itu pun juga nggak sampai habis gitu ya. Cuma charging aja untuk maintain baterainya. Nice ya, kalau baterai no issue, untuk saya sampai sejauh ini cukup awet, walaupun juga dia ada garansi dan sebagainya. Semoga video ini menambah referensi bagi yang membutuhkan dan menambah wawasan juga buat teman-teman yang barista supaya paham juga tahu ada alat seperti ini dan cara kerjanya demikian. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael. See you on next video.